Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas SAP 2 pintu G-Tech inverter. Untuk kerusakan dari kulkas ini, di bagian ruang refrigerator saya rasakan di raknya ini tidak ada terasa dingin. Pengaturan suhu sudah di posisi maksimal. Nah, seperti ini kondisi ruang refrigerator. Selanjutnya saya beralih ke ruang freezer. Untuk ruang freezer, proses pembekuannya tidak terbentuk. Terdengar suara fan pada bagian ruang freezer ini. Jadi untuk kinerja fan pada evaporatornya normal. Oke, seperti ini ya keluhannya. Selanjutnya kita menuju ke bagian belakang. Di bagian belakang terdapat spesifikasi dari lemari es ini. Untuk arusnya sekitar 0,9 ampere. Untuk modelnya ini bisa kita lihat di bagian bawah terdapat model yaitu SJ326XIMK. Lalu ada diagram kelistrikan. Ya, untuk kulkas ini menggunakan sistem pengendali modul. Mesin kompresornya sudah menggunakan mesin kompresor inverter. Kita lanjut lagi ke bagian mesin kompresornya. Untuk mesin kompresornya saya rasakan tidak bekerja. Lalu mesin kompresornya ini menggunakan mesin kompresor SVA 51C14 DAH yang kategorinya adalah 1/6 PK. Oke. Jadi kesimpulannya mesin kompresor tidak bekerja. Lalu kita akan lakukan pengecekan. Apakah ada arus masuk pada jalur yang menuju mesin kompresor. Di bagian box pengkabelan kita akan lakukan pengecekan di area ini. Dan sambil kita pelajari bagaimana sistem kelistrikannya. Nah, ini adalah kabel fasenya yang warna coklat. Kemudian yang warna biru itu adalah netralnya. Saya lakukan pengukuran apakah ada sumber input sebesar 220. Oke, untuk sumbernya hadir pada fase dan netralnya. Lalu kita akan cek di area mesin kompresornya ini apakah memang bermasalah, karena untuk mesin kompresor ini terdapat modul inverter. Oke, saya cabut dulu sumbernya ya. Kita langsung saja menuju pengecekan pada mesin kompresor. Untuk penampungan air kita lepas dulu. Nah, ini adalah modul inverternya yang sudah menyatu dengan mesin kompresor. Kita akan cek apakah memang ada masalah di bagian modul inverternya ini.
Oke, di bagian modul inverter kita akan lakukan pengecekan. Nah, ini modul inverternya sudah terlepas. Langkah selanjutnya kita akan pastikan dulu apakah memang ada masalah pada mesin kompresornya ini. Saya akan lakukan pengukuran nilai hambatan pada pin mesin kompresor. Untuk jenis kompresor inverter ini, pada pinnya ini harus memiliki nilai hambatan yang sama. Oke, setelah saya lakukan pengukuran ternyata tidak ada masalah untuk mesin kompresor ini. Kondisinya normal. Saya curiga pada modul inverternya ini yang tidak bekerja. Ya, saya akan lakukan pembongkaran pada modul inverternya ini. Oke, untuk modul inverter sudah nampak jelas seperti ini kondisinya. Saya perhatikan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan pada area blok inverternya ini. Lalu saya akan lakukan pengukuran pada overloadnya ini. Apakah overloadnya ini yang putus? Nah, ini ya, saya akan lakukan pengukuran. Apakah overloadnya ini normal atau tidak? Saya akan lakukan pengukuran. Oh, ternyata untuk overloadnya kondisinya normal. Jadi tidak ada masalah, overloadnya normal saja. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pengukuran tegangan pada modul inverternya ini. Jadi pada modul inverternya ini, apakah suplai arusnya ini benar-benar sudah masuk menuju IC PM. Jadi saya akan lakukan pengukuran pada modul inverter ini. Tegangan-tegangan wajib yaitu 300 volt AC inputnya. Kemudian outputnya yaitu tegangan 5 volt dan 15 volt. Oke, saya akan lakukan pengukuran. Jadi pastikan tegangan input dan outputnya ini harus hadir. Untuk tegangan output yaitu 5 volt dan 15 volt di sini titik poinnya. Saya akan lakukan pengukuran. Oke, saya arahkan dulu di skala volt DC.
Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu. Saya arahkan ke skala volt DC. Kita ukur dulu tegangan inputnya. Di bagian elko yang paling besar ini harus hadir ya tegangan DC nya, yaitu kurang lebih 300 volt. Oke, untuk tegangan input 300 volt hadir. Lalu kita ukur tegangan output, yaitu 15 volt dan 5 volt. Groundnya kita taruh. Kemudian kita ukur tegangan output 15 volt yang menuju ke IC PM. Oke, tegangan 15 volt hadir. Selanjutnya kita ukur tegangan 5 volt yang menuju ke IC controller. Oke, 5 volt juga hadir, jadi tidak ada masalah ya. Untuk suplainya mantap. Jadi untuk kerusakan seperti ini sudah dipastikan kerusakannya di IC IPM nya. Oke ya, jadi untuk IC IPM nya di bagian bawah. Kita lihat berapa kode IC IPM nya ini. Nah, ini IC IPM nya seperti ini. Kita lihat berapa nomor IC IPM nya ini. Oke, untuk IC IPM-nya menggunakan SIM 6827M. Nah, ini IC IPM-nya ini saya nyatakan rusak. Dan untuk IC IPM ini sangat langka dan yang pasti harganya cukup lumayan. Jadi kita ambil kesimpulan apakah kita akan ganti IC IPM-nya, atau mungkin kita ganti satu paket modul inverternya, atau mungkin kita ganti kompresor yang biasa. Jadi ini menggunakan refrigerant R134 seperti kompresor biasa, namun kompresor ini jenisnya adalah inverter. Oke, jadi saya akan ambil kesimpulan kali ini saya ganti dengan kompresor biasa saja. Untuk proses penggantian cukup mudah sepertinya. Kita bisa lihat di pengkabelannya ini. Pada modul pengendali ini memerintahkan modul inverter untuk bekerja sehingga mesin kompresor aktif. Jadi di kabel ini terdapat warna biru, itu adalah netral, coklat fasenya, sedangkan abu-abu adalah jalur yang menuju modul inverter. Oke, saya akan tunjukkan. Ini untuk kabel warna biru adalah kabel netralnya. Nah, ini biru kita jadikan satu saja semua. Lalu ada kabel warna coklat. Sedangkan ini adalah kabel abu-abu yang menuju mesin kompresor. Oke, sekarang saya akan pisahkan terlebih dahulu. Untuk kabelnya ini yang berwarna biru, kabel netral, ini kita jadikan satu. Kemudian kabel fasenya yang berwarna coklat juga kita jadikan satu. Kemudian untuk kabel warna coklat ini adalah jalur yang menuju modul pengendali. Ini kita isolasi saja. Nah, jadi tinggal dua kabel, yaitu biru dan abu-abu. Ini adalah jalur yang menuju mesin kompresor pengganti nanti.
Oke, selanjutnya saya akan lakukan pembongkaran mesin kompresor yang lama. Akan saya gantikan dengan mesin kompresor biasa saja. Dan untuk proses penyambungan kabelnya cukup mudah, yaitu tinggal sambungkan tadi kabel abu-abu dan biru nanti menuju mesin kompresor yang baru. Yang pertama saya patahkan dulu untuk pipa pengisiannya ini. Kita buang dulu kandungan gas freon yang masih ada pada unit. Pastikan harus benar-benar habis. Lalu untuk pipa balik yang dari evaporator menuju mesin kompresor, ini saya potong dulu. Jadi kandungan gas freon yang ada pada sistem ini harus benar-benar kita kosongkan. Dan ini adalah pipa pres, saya potong juga. Jadi untuk melakukan pergantian mesin kompresor inverter pada kulkas SAP GTEC inverter, caranya cukup mudah. Kita bisa langsung lakukan pergantian mesin kompresor inverter ini dengan kompresor biasa. Oke, selanjutnya di sepatu kompresor terdapat beberapa baut yang harus kita lepas. Baru mesin kompresor bisa kita keluarkan. Oke, untuk mesin kompresornya sudah saya keluarkan. Kemudian saya ganti dengan mesin kompresor yang kapasitasnya sama 1/6 PK. Selanjutnya saya akan sambungkan jalur perpipaannya ini kembali. Oke teman-teman, setelah saya sambungkan semua jalurnya pada posisi semula, pipa hisap, pipa pres, ventil pengisian juga sudah terpasang semua. Selanjutnya saya akan buatkan lubang pada filter untuk memberikan sedikit pipa kapiler guna melakukan proses pemvakuman. Oke, setelah saya buatkan lubang pada filter dryer, saya berikan sedikit pipa kapiler untuk melakukan proses vakum. Namun apabila teman-teman memiliki mesin vakum, bisa gunakan mesin vakum untuk melakukan proses pemvakuman. Baik, setelah itu saya akan las terlebih dahulu untuk jalur pembuangan pipa kapiler ini. Dalam hal proses pengelasan, lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai ada terjadi kebuntuan pada saat proses pengelasan. Selanjutnya, saya akan pasangkan sekun pada soket PTC relay dan overload. Lalu tinggal saya sambungkan untuk kabel yang menuju ke pengkabelannya ini, yaitu kabel yang berwarna biru netralnya, kemudian kabel yang berwarna abu-abu ini menuju fasenya. Jadi seperti ini, cara penyambungannya cukup mudah.
Apabila modul pengendali memerintahkan mesin kompresor aktif, maka secara otomatis mesin kompresor ini akan on. Oke, setelah tersambung bisa dirapikan, diberikan isolasi. Nah, jadi untuk jenis mesin kompresor inverter yang menggunakan modul inverter ini bisa kita ganti menggunakan mesin kompresor biasa. Ya, kurang lebih caranya seperti ini. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya kita bisa lakukan proses pemvakuman. Untuk penyambungannya seperti ini ya. Jadi untuk fase dan netralnya masuk menuju mesin kompresor, yaitu kabel biru dan abu-abu langsung menuju ke PTC relay dan overload. Untuk sistem defrostnya sudah diatur oleh modul pengendali. Saya pasang tang ampere untuk mengukur besaran arusnya. Jadi di sini kita bisa lihat apakah mesin kompresor ini bisa berfungsi atau tidak. Oke, saya akan lakukan pengetesan. Saya berikan sumber terlebih dahulu. Perhatikan ya, arusnya menunjukkan di skala 1,06 ampere. Ini mesin kompresor sudah aktif ya. Pada jalur pembuangan pipa kapiler ada semburan udara. Jadi mesin kompresor sudah bisa aktif. Kita ganti dengan kompresor biasa. Arusnya di 1,05 ampere tanpa beban. Oke, selanjutnya saya akan langsung lakukan proses pemvakuman. Namun sebelumnya, pada pentil pengisian, sepuyer pentil pengisian ini saya pasang dulu. Dan setelah terpasang, selanjutnya saya siapkan manifold. Saya pasang dulu ya selang manifoldnya ini pada pentil pengisian. Pastikan kita pasang dengan erat, jangan sampai ada kebocoran. Lalu untuk keran manifold ini kita tutup. Ya, kita tutup ya, biarkan jarum menunjukkan ke arah skala minus. Dan untuk proses pemvakuman ini diperlukan kurang lebih waktu sekitar 30 menit. Nah, nanti udara yang menyembur keluar ini akan habis apabila sudah selesai proses pemvakuman. Baik, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman berlangsung. Selanjutnya kita lihat dulu untuk udara yang menyembur pada pipa pembuangan kapiler ini, apakah sudah habis? Ya, sudah tidak ada lagi semburan udara. Jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Jadi untuk proses pemvakuman ini sudah cukup. Selanjutnya tinggal kita segel, kita tutup untuk jalur pembuangan udara pada pipa kapiler ini. Kemudian dilakukan pengelasan saja biar tidak terjadi kebocoran.
Oke, proses penyegelan pada jalur pembuangan pipa kapiler sudah selesai. Selanjutnya saya siapkan gas freon INEOS Fluor Clea 134A. Oke, saya pasangkan gas freon pada selang manifold. Kemudian saya buka keran gas freon. Oke, selanjutnya pada selang manifold yang berwarna merah ini harus kita kosongkan dulu kandungan udara yang terjebak pada selang manifold. Caranya kita kendorkan, baru kita buang sedikit kandungan gas freonnya ini. Oke, nah seperti itu. Selanjutnya baru kita boleh melakukan proses pengisian freon. Untuk melakukan proses pengisian gas freon ini, lakukan secara bertahap. Jangan terburu-buru. Kita akan melakukan pengisian ini di skala kurang lebih 10 PSI. Oke, kita biarkan dulu ya. Nanti kita isi di skala 10 PSI. Harusnya saat ini di 0,9. Oke teman-teman, setelah saya lakukan proses pengisian gas freon, tepatnya kurang lebih di skala 10 PSI, saya rasa sudah cukup untuk proses pengisian gas freon. Harusnya di 1,04 ampere. Filter dryer terasa hangat, mantap. Jadi untuk proses pengisian gas freon saya rasa sudah cukup. Selanjutnya saya lepas selang manifold yang menuju ke ventil pengisian. Kemudian saya tutup ventil pengisiannya ini. Dan apabila teman-teman ingin menyegelnya, tidak ada masalah. Boleh dilakukan penyegelan langsung. Nah seperti ini. Jadi kita akan rapikan dulu di bagian belakang ini. Nanti kita lihat bagaimana kondisinya dalam beberapa hari. Kita akan lakukan pengetesan. Dan setelah saya rapikan seperti ini kondisinya, kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Kita intip di bagian depan. Oke, untuk ruang freezer saya akan lakukan pengetesan apakah air mineral yang saya letakkan ini bisa membeku. Jadi kita biarkan dulu, kita lakukan pengetesan dalam beberapa hari. Untuk ruang refrigerator nanti juga kita cek bagaimana hasilnya, apakah bisa normal. Jadi kita biarkan dulu ya dalam beberapa hari. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 1 minggu lebih, kita lihat bagaimana hasilnya. Untuk ruang refrigerator saya rasakan raknya, wah terasa dingin ya. Saya rasa sudah cukup. Pengaturan suhunya juga sudah normal saja. Untuk ruang refrigerator tidak ada masalah. Bagaimana dengan ruang freezer? Untuk ruang freezer, proses pembekuannya nampak sempurna. Air mineral yang kita letakkan sudah membeku. Nah, seperti ini. Terlihat membengkak di bagian atasnya, pertanda proses pembekuannya sudah mantap. Jadi, untuk perbaikan kulkas
ZTEK inverter ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.